Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irza Taufik Nurrahman dengan NIM B1061191064. Baik, di sini saya akan memaparkan proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Musyarakah dan Mudharabah terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia dari tahun 2015 sampai tahun 2018. Adapun topik pembahasan yang akan saya sampaikan, yang pertama ada pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, serta tujuan dan manfaat penelitian. Yang kedua yaitu tinjauan teoritis yang terdiri dari teori yang digunakan, pengertian bank syariah, profitabilitas, musyarakah dan mudharabah, serta yang ketiga yaitu metode penelitian. Yang pertama ada variabel independen dan variabel dependen, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, serta teknik analisis data yang digunakan. Baik, langsung saja kita masuk ke latar belakang. Sebagian besar masyarakat Indonesia sekarang ini lebih memilih untuk melakukan kegiatan di dunia perdagangan dan bisnis. Hal tersebut dapat mendukung tingkat perekonomian di Indonesia. Banyaknya sektor perdagangan dan bisnis menyebabkan para pebisnis diharuskan untuk berpikir inovatif terhadap usahanya untuk dapat bersaing, sehingga dibutuhkan modal yang cukup besar untuk kemajuan usaha suatu perusahaan. Kebutuhan modal yang cukup besar tidak memungkinkan pelaku usaha mendanai modal yang dibutuhkan bagi usahanya sendiri secara keseluruhan. Selain itu, dengan berkembangnya zaman dan teknologi, membuat masyarakat kesulitan untuk membeli produk atau barang yang mereka inginkan. Oleh karena itu, para pelaku usaha mencari tambahan modal serta pinjaman dana dari lembaga keuangan. Khususnya untuk masyarakat Islam di Indonesia yang ingin terhindar dari unsur riba, biasanya memilih untuk mencari tambahan modal dari lembaga keuangan syariah. Persaingan yang semakin ketat antar bank syariah akan mempengaruhi pencapaian tingkat profitabilitas pada bank syariah tersebut. Meskipun bank syariah memiliki motivasi lebih dari sekedar bisnis, kemampuan bank syariah dalam menghasilkan profit merupakan salah satu indikator yang penting bagi keberlanjutan entitas bisnis. Selain itu, kemampuan menghasilkan profit menjadi indikator penting untuk mengukur daya saing bank syariah dalam jangka panjang. Fenomena tingkat profitabilitas yang diperoleh bank syariah di Indonesia pada saat ini sangat menarik, baik dari segi pemilik dana, investor, maupun masyarakat khususnya yang menganut prinsip syariah. Hal menarik lainnya dari perkembangan perbankan syariah ini adalah tingkat profitabilitas perbankan syariah di atas rata-rata profitabilitas perbankan konvensional, seperti yang dialami oleh Bank Muamalat Indonesia yang merupakan salah satu bank syariah dengan return on asset tertinggi, yaitu sebesar 2,5%, di mana return on asset 1,5% sudah menunjukkan kinerja yang baik suatu bank, menurut MH pada tahun 2014. Berdasarkan fenomena di atas, penyaluran dana dari Bank Umum Syariah merupakan salah satu alternatif yang dipilih oleh masyarakat untuk mencari tambahan modal. Dari penyaluran dana tersebut, Bank Syariah juga akan memperoleh keuntungan. Keuntungan tersebut disepakati pada awal akad dengan para nasabah yang melakukan akad pembiayaan. Adapun rumusan masalah dalam proposal skripsi ini yaitu, dalam hal ini peneliti akan membahas apakah pembiayaan musyarakah dan mudharabah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah dari tahun 2015 sampai tahun 2018. Adapun tujuan dan manfaat penelitian ini berdasarkan fenomena yang terjadi, maka penelitian ini tujuannya adalah yaitu untuk menganalisis pengaruh pembiayaan musyarakah dan mudharabah terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah dari tahun 2015 sampai tahun 2018. Adapun tinjauan teoritis, yang A, teori yang digunakan. Teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu teori stewardship. Teori stewardship mengasumsikan hubungan yang kuat antara kesuksesan organisasi dengan kinerja perusahaan, sehingga profitabilitas akan maksimal dan tujuan sesuai dengan harapan pemilik. Karena steward lebih melihat pada usaha untuk mencapai tujuan organisasi dan bukan pada tujuan individu, menurut Marheni pada tahun 2017. Teori ini seperti yang diterapkan pada pembiayaan mudharabah, di mana prinsipal mempercayai pengelola dana secara penuh untuk mengelola dana yang prinsipal berikan, yang nantinya akan dibagikan hasil keuntungan sesuai dengan kesepakatan di awal akad. Begitu juga dengan pembiayaan musyarakah, di mana bank sebagai mitra pasif menyetorkan sebagian modal untuk bekerjasama dengan nasabah
sebagai mitra aktif yang bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan dari seluruh kontribusi modal yang telah disetorkan oleh mitra pasif dan mitra aktif. Teori pada penelitian ini juga menggunakan teori syariah enterprise theory. Menurut Slamet pada tahun 2001, enterprise theory dianggap teori yang paling cocok untuk akuntansi syariah karena mengandung nilai keadilan, kebenaran, kejujuran, amanah, dan pertanggungjawaban. Slamet pada tahun 2001 dalam Triwono pada tahun 2012 juga berpendapat bahwa nilai-nilai tersebut telah sesuai dengan karakteristik dari akuntansi syariah yang dirumuskan oleh Triwono pada tahun 2000, yaitu humanis, emansipatoris, transendental, teleologikal. Namun, enterprise teori masih bersifat duniawi dan tidak memiliki konsep tauhid menurut Slamet pada tahun 2001. Agar konsep teoritis ini sesuai dengan prinsip syariah, maka perlu diinternalisasikan nilai tauhid. Karena dengan konsep dan nilai ini, kita dapat memperoleh legitimasi untuk memasukkan konsep kepemilikan dalam Islam, konsep zakat, konsep keadilan ilahi, dan konsep pertanggungjawaban menurut Triwono pada tahun 2012. Yang B, pengertian bank syariah. Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam. Dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank syariah maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad atau perjanjian antara nasabah dan bank. Akad atau perjanjian yang dilakukan harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariat Islam. Menurut Ismail pada tahun 2011. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008, Pasal 1 Ayat 7 menyatakan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Yang C, pengertian profitabilitas. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Hal tersebut menjadi alasan bagi investor jangka panjang memerlukan analisis profitabilitas ini. Misalnya, bagi pemegang saham akan melihat keuntungan yang benar-benar akan diterima dalam bentuk dividen. Menurut Sartono pada tahun 2001. Profitabilitas pada penelitian ini diproyeksikan dengan return on asset atau ROA. ROA penting bagi pihak manajemen untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi manajemen perusahaan dalam mengolah seluruh aktiva perusahaan, atau dengan kata lain dengan jumlah aktiva yang sama dapat menghasilkan laba yang lebih besar menurut Sudana pada tahun 2011. Yang D, menurut pengertian musyarakah. Yono dan Maulamin pada tahun 2013 mendefinisikan musyarakah merupakan akad kerjasama di antara para pemilik modal yang mencampurkan modal bersama dan bertujuan untuk mencapai keuntungan. Laba musyarakah dibagi di antara para mitra, baik secara proporsional sesuai modal yang disetor maupun sesuai nisbah yang telah disepakati di awal oleh seluruh mitra. Dalam pembiayaan musyarakah, seluruh mitra memberikan kontribusi modalnya untuk dijadikan sebagai modal dari usaha bersama yang akan dilakukan. Keuntungan bagi hasil yang diberikan sesuai kesepakatan pada awal akad dan kerugian akan ditanggung sesuai porsi awal modal yang dikontribusikan. Penelitian terdahulu yang juga menggunakan musyarakah sebagai variabel yang mempengaruhi profitabilitas menunjukkan hasil berpengaruh signifikan. Penelitian tersebut dilakukan oleh Faradila dan kawan-kawan pada tahun 2017, MH pada tahun 2014, Felani dan Setiawiani pada tahun 2017, Sari dan Ansori pada tahun 2017, dan Ogilo pada tahun 2016. Yang E, pengertian mudaroba. Mudaroba merupakan akad pembiayaan bagi hasil yang berasal dari kerjasama antara dua orang di mana satu pihak berperan sebagai pemberi modal dan pihak lainnya berperan sebagai pengelola modal. Dari pembiayaan mudaroba yang disalurkan akan diperoleh keuntungan bagi hasil dari nisbah yang telah disepakati. Pendapatan bagi hasil yang dapat diperoleh jika pengelola dana dapat memaksimalkan usaha yang dijalankan dengan optimal. Seluruh dana dipercayakan oleh pemberi modal kepada pengelola dana untuk dapat dimaksimalkan dalam melaksanakan kegiatan usahanya dan dapat menghasilkan keuntungan bagi hasil. Penelitian terdahulu yang juga menggunakan mudaroba sebagai variabel yang mempengaruhi profitabilitas menunjukkan hasil berpengaruh signifikan. Penelitian tersebut dilakukan oleh MH pada tahun 2014, Fadoli pada tahun 2015, Ferani dan Setiawiani pada tahun 2017, Sari dan Ansori pada tahun 2017, Al-Manaser dan Al-Selat pada tahun 2016, dan Ogilo pada tahun 2016.
Selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang A, variabel independen atau X. Yang pertama yaitu musyarakah. Musyarakah merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu di mana masing-masing dari pihak tersebut memberikan kontribusi modal dengan keuntungan yang dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung berdasarkan modal yang dikontribusikan. Menurut Nurhayati dan Wasilah pada tahun 2015, pengukuran untuk variabel musyarakah menggunakan jumlah pembiayaan musyarakah yang dilogaritma naturalkan. Skala data yang digunakan adalah rasio. Yang kedua adalah mudharabah. Mudharabah merupakan akad kerjasama usaha antara pemilik dana yaitu sohibul mal dan pengelola dana mudharib dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan di awal. Jika mengalami kerugian, maka seluruh kerugian ditanggung oleh sohibul mal, kecuali jika kesalahan disebabkan oleh mudharib seperti kecurangan, penyelewengan, atau penyalahgunaan dana, menurut Yono dan Maulamin pada tahun 2013. Yang B, variabel dependen atau Y. Dalam penelitian ini, data profitabilitas diambil dari laporan keuangan triwulanan Bank Umum Syariah yang terdapat di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK pada bulan Juni tahun 2015 sampai bulan Juni tahun 2018. Profitabilitas dalam penelitian ini diproyeksikan dengan return on asset atau ROA. Karena perhitungan ROA menggunakan total aset yang merupakan keseluruhan dari liabilitas ditambahkan dengan ekuitas. Menurut Suyani pada tahun 2011, ROA dipilih sebagai pengukuran profitabilitas dibandingkan pengukuran lainnya karena Bank Indonesia atau BI sebagai badan yang bertugas mengawasi perbankan lebih mengutamakan profitabilitas suatu bank diukur dengan menggunakan aset yang sebagian besar dari dana yang disimpannya berasal dari dana simpanan masyarakat. Selain itu, ROA juga digunakan untuk melihat kinerja perusahaan dalam mengelola aktiva untuk dapat dievaluasi kembali oleh manajemen perusahaan. Yang C, jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan triwulanan Bank Umum Syariah di Indonesia dari Juni tahun 2015 sampai dengan Juni tahun 2018 yang diperoleh melalui website Otoritas Jasa Keuangan untuk memperoleh keseragaman data. Yang D, teknik analisis data. Uji asumsi klasik dilakukan dalam penelitian ini untuk menguji apakah data memenuhi asumsi klasik. Hal ini untuk menghindari terjadinya estimasi yang bias, mengingat tidak pada semua data dapat diterapkan regresi. Terdapat 4 uji yang ada di dalam asumsi klasik, yaitu uji normalitas, uji multikolonialitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. Adapun metode analisis data yang digunakan yang pertama adalah uji normalitas. Uji normalitas adalah uji model yang digunakan untuk menguji model regresi variabel-variabel pengganggu atau residu berdistribusi normal atau tidak normal. Uji normalitas berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Metode klasik dalam pengujian normalitas suatu data tidak begitu rumit. Berdasarkan pengalaman empiris beberapa pakar statistik, data yang banyaknya lebih dari 30 angka, maka sudah dapat diasumsikan berdistribusi normal. Berdistribusi normal biasa dikatakan sebagai sampel besar. Namun untuk memberikan kepastian, data yang dimiliki berdistribusi normal atau tidak, sebaiknya digunakan uji statistik normalitas, karena belum tentu data yang lebih dari 30 bisa dipastikan berdistribusi normal. Dengan demikian sebaliknya, data yang banyak yang kurang dari 30 belum tentu tidak berdistribusi normal. Untuk itu perlu suatu pembuktian. Uji statistik normalitas yang dapat digunakan di antara Chi-square, Kolmogorov, Smirnov, Illiefors, dan Shapiro-Wilk. Yang kedua, uji multikolonialitas. Uji multikolonialitas adalah uji yang dilakukan untuk memastikan apakah di dalam sebuah model regresi ada interkolerasi atau kolinialitas antara variabel bebas. Menurut Smitro pada tahun 2014, model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara dengan variabel bebas. Yang ketiga, uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas merupakan uji yang dilakukan untuk mengetahui adanya ketidaksamaan varians dari residual dari atau pengamatan ke pengamatan yang lain dalam model regresi. Terdapat beberapa cara untuk melakukan uji heteroskedastisitas, yaitu uji grafik plot, uji Park, uji Glasser, dan uji White. Dan yang terakhir yaitu uji autokorelasi. Uji autokorelasi adalah uji yang digunakan untuk mendeteksi adanya korelasi gangguan dalam model regresi pada periode T dengan periode sebelumnya.
Untuk mengetahui atau mendeteksi adanya autokorelasi, digunakan uji Langley multiplier atau LM test. Ujian ini sangat berguna untuk mengidentifikasi ada atau tidaknya autokorelasi dengan melihat nilai R-square dan nilai probabilitasnya atau prob T-square. Jika nilai prob T-square lebih besar dari 5% tingkat signifikasi, maka tidak terjadi autokorelasi. Namun jika nilai prob T-square lebih kecil dari 5% tingkat signifikasi, maka data tersebut terdapat adanya autokorelasi. Kemudian autokorelasi sering digunakan pada data time series. Autokorelasi terjadi karena adanya problem yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Masalah ini timbul karena